Kakakku melarangku menghadiri pernikahannya dan memanggilku pemungut sampah. Dia tidak tahu aku punya jet pribadi. Aku masih ingat jelas hari ketika undangan pernikahan kakakku tiba di rumahku. Di amplop itu, tertulis namaku dengan huruf yang indah, tapi ada satu hal yang membuat dadaku terasa sesak. Tidak ada namaku di daftar tamu. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ada kesalahan. Mungkin sekretarisnya lupa mencantumkanku. Tapi beberapa jam kemudian, aku menerima pesan dari kakakku sendiri. Pesan yang mengubah segalanya. Dia menulis dengan nada dingin, "Aku harap kau tidak datang. Kehadiranmu hanya akan mempermalukanku di depan keluarga tunanganku." Tanganku gemetar membaca kalimat itu. Aku, adiknya sendiri, yang pernah menemaninya saat dia tak punya apa-apa, kini dianggap sebagai aib. Aku mengetik balasan, tapi menghapusnya berulang kali. Bagaimana aku bisa menjawab seseorang yang dulu kupanggil kakak, tapi kini memanggilku pemungut sampah? Kata-kata itu menusukku lebih dalam dari pisau manapun. Aku tidak pernah menyangka, seseorang yang dulu kubela dari semua orang, akan menghancurkan harga diriku seperti ini. Dia bilang, aku tidak pantas duduk di antara tamu-tamunya yang terhormat. Katanya, aku tidak cocok dengan dunia mereka. Dunia yang katanya penuh kelas dan kehormatan. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar hanyalah air mata. Karena di saat dia sibuk membangun citra sempurna, aku justru sedang berjuang membangun hidupku diam-diam. Tidak ada yang tahu siapa aku sekarang. Mereka hanya mengenalku sebagai adik gagal yang dulu meninggalkan rumah karena malu tidak sukses. Tapi yang mereka tidak tahu, aku bukan tidak sukses. Aku hanya memilih diam. Aku membangun sesuatu yang bahkan kakakku tidak bisa bayangkan. Sementara dia sibuk mencari pengakuan di mata orang kaya, aku belajar bagaimana menjadi kaya tanpa kehilangan hati. Aku pernah tidur di mobil selama berbulan-bulan, makan hanya sekali sehari, dan tetap tersenyum setiap kali orang menghinaku. Karena aku tahu, waktuku akan tiba. Dan hari itu tiba lebih cepat dari yang kukira. Dalam diam, aku menjadi pemilik salah satu perusahaan penerbangan pribadi paling sukses di Asia Tenggara. Aku punya jet pribadi, rumah di 3 negara, dan tim yang bekerja untukku siang malam. Tapi aku tidak pernah membanggakannya. Karena aku tahu, kesombongan hanya membawa kehancuran. Namun, ketika aku menerima pesan dari kakakku itu, semua kesabaranku seperti diuji. Aku ingin membuktikan sesuatu. Tapi bukan untuk balas dendam. Untuk harga diriku. Aku datang ke pernikahannya. Tapi bukan sebagai tamu yang diundang. Aku datang sebagai seseorang yang dia tolak, yang dia hina. Semua mata tertuju padaku ketika aku turun dari mobil hitam mewah yang berhenti tepat di depan gedung resepsi. Kakakku yang melihatku dari jauh tampak pucat. Dia mendekat, suaranya bergetar. Kau datang juga." Aku tersenyum pelan. Aku hanya ingin memberikan selamat. Meskipun kau pikir aku tidak pantas. Wajahnya memerah. Mungkin karena malu. Mungkin karena takut rahasianya terbongkar di depan semua tamunya yang kaya. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Dia takut orang-orang tahu bahwa pemungut sampah, yang dia hina, ternyata punya jet pribadi yang diparkir di bandara tak jauh dari situ. Aku tidak berniat mempermalukannya, tapi takdir punya caranya sendiri untuk menyingkap kebenaran. Seorang tamu mengenaliku. Dia berbisik pada yang lain, dan dalam hitungan menit, semua orang tahu siapa aku sebenarnya. Kakakku menatapku dengan mata lebar, seperti tidak percaya. Dia mencoba berbicara, tapi suaranya tertelan musik pernikahan yang tiba-tiba terasa seperti ejekan. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat darinya sebelumnya, ketakutan. Aku berdiri di tengah aula pernikahan itu, dikelilingi oleh tatapan yang tak bisa kuartikan. Beberapa orang menatapku dengan rasa ingin tahu, sementara yang lain berbisik-bisik pelan, menyebut namaku dengan nada kaget. Kakakku berdiri di depan pelaminan, wajahnya kaku seperti patung.
Ia berusaha tersenyum di depan para tamunya, tapi aku bisa melihat betapa terguncangnya dia di dalam. Aku bisa saja pergi saat itu juga, tapi kakiku seolah tertanam di lantai. Ada bagian dari diriku yang ingin dia tahu betapa dalam luka yang telah dia tinggalkan di hatiku. Aku melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa seperti menghantam masa lalu kami satu persatu. Masa kecil kami, tawa kami, mimpi yang dulu kami bagi bersama, semuanya terasa seperti bayangan yang retak. Aku hanya ingin mengucapkan selamat, kataku pelan. Tapi suaraku menggema di ruangan itu seperti pengakuan dosa. Ia tidak menjawab. Matanya menatapku tajam, seolah aku adalah tamu tak diundang yang merusak hari paling bahagianya. Lalu ibuku, yang duduk di barisan depan, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, di balik ketenangan wajahku, ada badai yang sudah terlalu lama kutahan. Aku tahu kau tidak ingin aku datang, lanjutku, tapi aku tidak bisa berpura-pura tidak punya saudara. Beberapa tamu mulai memperhatikan kami. Kamera yang tadinya fokus pada pengantin, kini diam-diam beralih ke arah kami. Kakakku mencoba tertawa kecil, tapi getarannya terdengar palsu. Kau membuatku malu di depan semua orang, katanya dengan suara rendah. Aku menghela napas. Kau sudah membuatku malu bertahun-tahun, Kak. Bedanya, aku tidak pernah menyiarkannya ke dunia. Wajahnya berubah tegang. Aku tahu dia takut. Karena dia tahu aku bisa membuka semua yang selama ini dia sembunyikan. Aku tidak datang untuk balas dendam, tapi kejujuran punya cara sendiri untuk keluar. Bahkan ketika kita mencoba menahannya. Tiba-tiba, seorang pria tua dari pihak keluarga pengantin wanita mendekat. Ia menyapaku dengan sopan, lalu berkata dengan senyum ramah, "Kau adik pengantin pria? Aku pernah membaca tentang perusahaanmu." Seketika suasana berubah. Orang-orang yang tadinya mencibirku mulai berbisik kagum. Bahkan beberapa tamu mendekat untuk berjabat tangan. Kakakku tampak makin pucat. Dunia yang dia bangun dengan kebohongan mulai runtuh sedikit demi sedikit. Aku tahu, dalam hatinya, dia menyesal. Tapi penyesalan datang terlalu terlambat. Aku tersenyum tipis dan menunduk sopan kepada pria tua itu. "Terima kasih, Pak. Saya hanya datang untuk memberi restu, tidak lebih." Namun di dalam hatiku, ada luka yang belum sembuh. Luka karena darah daging sendiri pernah menganggapku tidak layak untuk disebut keluarga. Malam itu, aku pergi sebelum acara selesai. Aku tidak ingin mempermalukannya lebih jauh. Tapi saat melangkah keluar, aku mendengar ibuku memanggil namaku. "Anak, tunggu," katanya dengan suara bergetar. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Dia menyesal. Dia hanya terjebak dalam kebanggaannya sendiri. Aku menatap ke langit malam. Menyesal tidak menghapus luka, Bu. Aku naik ke mobil dan menuju bandara pribadi. Jetku sudah menunggu, berkilau di bawah lampu malam. Ketika aku duduk di kursi, mataku terpejam. Bukan karena lelah, tapi karena kenangan masa kecil yang tiba-tiba membanjiriku. Aku ingat saat kami berdua kecil, bermain di sawah belakang rumah. Kami selalu berjanji tidak akan saling meninggalkan. Tapi janji itu, seperti banyak hal lain, hanya tinggal kata. 3 bulan berlalu sejak pernikahan itu. Aku tidak menerima kabar apapun darinya. Tapi aku tahu sesuatu sedang terjadi. Suatu pagi, aku menerima panggilan dari ibuku. Suaranya panik, tersendat. "Kakakmu, dia kehilangan semuanya." Aku terdiam. Maksud ibu? Tunangannya membatalkan pernikahan itu setelah tahu semua kebohongannya. Perusahaan yang dia pamerkan ternyata bukan miliknya. Aku menutup mata. Ada rasa sedih, tapi juga kelegaan yang aneh. Akhirnya kebenaran menampakkan dirinya tanpa aku perlu bicara. Sore itu, aku pergi menemuinya. Rumahnya kosong, dingin, dan berantakan. Ia duduk di lantai dengan wajah kusut, tanpa sisa kesombongan. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi," katanya pelan.
Mereka semua pergi. Aku menatapnya lama. Ada bagian dari diriku yang ingin memeluknya, tapi ada juga bagian lain yang masih terluka. Kau masih punya aku, jawabku akhirnya. Dia menatapku, matanya merah. Setelah semua yang kulakukan padamu. Aku mengangguk. Kau tetap keluargaku. Dan keluarga, meskipun menghancurkan, tetap tak bisa kutinggalkan. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihatnya menangis tanpa topeng. Kami duduk lama tanpa bicara. Hanya diam. Dan di dalam diam itu, aku merasa semua yang pecah perlahan mulai kembali utuh. Beberapa hari kemudian, aku membantunya memulai hidup baru. Aku tidak memberinya uang, tapi memberinya kesempatan bekerja di bawah perusahaanku. Awalnya dia menolak, malu, tapi akhirnya ia menerima. Dan disitulah perjalanan penebusan dimulai. Ia bekerja keras, jauh lebih keras dari siapapun. Setiap kali aku melihatnya, aku tahu dia mencoba menebus masa lalunya dengan diam-diam. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Karena aku sadar, kadang yang kita butuhkan bukan pembalasan, tapi waktu untuk menyadari siapa yang benar-benar berharga. Suatu malam, dia datang ke kantorku, membawa selembar surat. Aku ingin kau tahu, katanya, aku menulis ini untuk meminta maaf, bukan karena aku kalah, tapi karena aku sadar aku pernah kehilangan orang yang paling tulus dalam hidupku. Aku membaca surat itu setelah dia pergi. Setiap kalimatnya adalah luka lama yang disembuhkan perlahan. Di akhir suratnya, dia menulis, "Kau benar. Keluarga bukan tentang darah, tapi tentang siapa yang tetap bertahan ketika dunia meninggalkan." Aku menangis malam itu, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya, aku tidak sendirian lagi dalam memaafkan. Kini kami sering bertemu, bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara yang pernah tersesat dan akhirnya menemukan jalan pulang. Aku tidak tahu bagaimana masa depan kami, tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi menyesal datang ke pernikahan itu. Karena dari luka itu, lahir pengampunan yang tak ternilai. Dan jika kau bertanya apakah aku masih memiliki jet pribadi? Ya, aku punya. Tapi yang paling berharga sekarang bukan pesawatku, melainkan hati yang akhirnya bisa terbang bebas tanpa beban masa lalu. Setelah beberapa minggu berlalu sejak pertemuan itu, hidup kami tampak normal, tapi ketegangan masih terasa. Ada hal-hal yang tidak terucapkan, rahasia yang tersembunyi di balik senyuman kami. Aku sering duduk di ruang kerjaku sendiri, memandang keluar jendela jet pribadi, bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar berakhir. Tapi sesuatu dalam hatiku mengatakan bahwa masa lalu belum sepenuhnya pergi. Suatu sore, aku menerima telepon dari kakakku. Suaranya terdengar ragu, hampir berbisik. Aku ingin bicara, sendirian. Aku setuju, dan kami bertemu di sebuah kafe kecil jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia duduk dengan kepala menunduk, tangannya bermain dengan cangkir kopi. "Maafkan aku," katanya. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai. Aku mengangguk perlahan, menunggu dia melanjutkan. Aku tahu pengakuan ini penting baginya, dan juga bagiku. Selama ini, aku merasa semua orang melihatku sebagai penguasa, tapi aku kehilangan diriku sendiri, ujarnya. Suaranya pecah, dan aku bisa merasakan penyesalan yang tulus. Aku menatapnya lama. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus semua yang terjadi, tapi aku memilih untuk mendengarkan. Kadang, mendengarkan saja adalah awal dari penyembuhan. Ia menatapku dan mengambil napas panjang. Ada hal lain, tentang pernikahanku, tentang keluargaku. Aku takut kau akan marah. Hatiku berdebar. Aku tahu ini bukan tentang ego, ini tentang sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. "Apa itu?" tanyaku perlahan. Suaraku nyaris berbisik, karena aku takut akan jawabannya. Ia menunduk. "Tunangan itu bukan seperti yang kau pikirkan. Dia datang dengan maksud sendiri, dan aku membiarkan diriku terperangkap." Aku terdiam.
Kata-kata itu seperti pisau yang berputar di hatiku. Ini lebih dari sekadar drama kecil. Ini adalah pengkhianatan yang lain, tapi kali ini menyakitkan bagi kakakku sendiri. Ia menatapku, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku takut kau akan meninggalkanku lagi. Aku takut kau tidak bisa memaafkan kesalahanku yang ini. Aku menggenggam tangannya. Kak, aku tidak pernah meninggalkanmu. Tapi kau harus jujur. Selamanya. Tidak ada rahasia lagi. Hari itu, kami berbicara berjam-jam. Semua luka lama dibuka kembali, tapi kali ini dengan tujuan untuk menutupnya perlahan. Beberapa minggu kemudian, aku mulai mengajarinya tentang tanggung jawab. Bagaimana menjalankan hidup tanpa bergantung pada orang lain. Bagaimana menebus kesalahan dengan tindakan nyata. Ia belajar dengan cepat, meskipun kadang masih terjebak dalam kebanggaan lama. Aku sabar, karena aku tahu perubahan tidak datang dalam semalam. Suatu hari, ia menerima pesan dari mantan tunangannya. Pesan itu mengejutkan, penuh ancaman dan tuduhan palsu. Aku tahu ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang reputasi dan keluarga. Kami memutuskan untuk menghadapi masalah itu bersama. Aku berdiri di sisinya, bukan sebagai saudara yang iri, tapi sebagai pelindung dan mentor. Pertarungan itu membuka matanya tentang siapa yang benar-benar ada untuknya. Ia menangis, tidak karena takut, tapi karena menyadari kerapuhan manusia di sekitarnya. Hari-hari berlalu, dan perlahan hubungan kami mulai pulih sepenuhnya. Tapi aku tahu ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi, dan tidak semua hal bisa diselesaikan dengan mudah. Suatu malam, ibuku menelepon. Suaranya serius dan tegang. Ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang ayahmu. Aku menahan napas. Ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia bicara tentang ayah kami dengan nada serius, bukan menyalahkan atau menangis. Ia menceritakan hal-hal yang selama ini tersembunyi, keputusan ayah kami yang memengaruhi kehidupan kami secara diam-diam, kebohongan kecil yang menumpuk menjadi pengkhianatan besar. Kakakku dan aku saling menatap setelah telepon itu. Dunia kami tidak sesederhana yang kami kira. Semua yang kami alami hanyalah permukaan dari rahasia yang lebih dalam. Aku merasa ada beban baru yang harus aku tangani. Beban itu bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk kakakku yang kini masih belajar menjadi dewasa. Aku berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkannya lagi. Bahkan ketika rahasia keluarga lebih gelap dari yang kami bayangkan. Malam itu, aku menulis di jurnalku, keluarga bisa menyakiti, tapi juga menyelamatkan. Semua tergantung pada keberanian kita menghadapi kebenaran. Aku menutup jurnal itu, menatap langit malam dari jendela kantor, dan menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Beberapa hari setelah itu, aku dan kakakku memutuskan untuk menemui ayah. Perasaan campur aduk memenuhi dadaku. Takut sekaligus ingin tahu kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ayah menyambut kami dengan wajah dingin, tapi matanya terlihat lelah. Seakan menyimpan penyesalan yang tak mampu ia ucapkan selama bertahun-tahun. Kalian harus tahu sesuatu, katanya pelan. Sesuatu yang bisa mengubah pandangan kalian tentang keluarga ini. Aku dan kakakku saling menatap. Jantung kami berdetak kencang. Kami tahu ini bukan kabar ringan. Ayah mulai bercerita tentang keputusan-keputusan masa lalunya yang memengaruhi kehidupan kami. Tentang utang, bisnis yang gagal, dan janji-janji yang dilanggar demi menjaga citra keluarga. Kakakku menunduk. Wajahnya memucat. Semua yang selama ini ia anggap sebagai kenyataan ternyata hanyalah bayangan dari kesalahan orang tua kami. Aku tidak pernah ingin kalian menderita, lanjut ayah. Tapi aku juga tidak punya pilihan lain saat itu. Semua demi kelangsungan keluarga. Aku merasakan kemarahan dan simpati sekaligus. Sulit memahami logika orang tua yang terkadang membuat keputusan yang menyakitkan. Kakakku menatapku dengan mata penuh air mata. Aku tidak menyangka semua ini, katanya. Aku terlalu sibuk mengurusi diri sendiri sampai lupa keluarga kita punya rahasia yang lebih besar. Aku meraih tangannya.
menggenggamnya erat. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menentukan bagaimana menghadapi masa depan. Hari-hari berikutnya kami menghabiskan waktu bersama, membicarakan semua rahasia dan luka lama. Setiap pengakuan terasa seperti menambahkan lapisan baru pada hubungan kami. Tapi bukan berarti semuanya mudah. Setiap kali kami membuka satu rahasia, selalu ada rahasia lain yang muncul, menuntut kami menghadapi kenyataan yang pahit. Suatu sore, ibuku datang dengan sebuah kotak tua. "Ini milik nenek kalian," katanya. "Ada sesuatu yang perlu kalian lihat." Di dalam kotak itu terdapat surat-surat lama, dokumen, dan foto-foto yang mengungkap sisi gelap keluarga kami yang belum pernah diketahui sebelumnya. Kami membaca satu persatu, merasakan ketegangan dan keterkejutan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Banyak pengkhianatan yang dilakukan diam-diam, termasuk beberapa anggota keluarga yang masih hidup. Kakakku gemetar. Wajahnya pucat. "Aku tidak menyangka semua ini ada di balik hidup kita," bisiknya. Aku menahan napas. Setiap dokumen seakan membuka luka baru. Tapi aku tahu, menghadapi semuanya adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan hati kami. Malam itu, kami duduk bersama di ruang keluarga, membicarakan rencana bagaimana menghadapi sisa anggota keluarga yang masih hidup dan terlibat dalam rahasia gelap itu. Aku merasa lega karena kakakku kini bisa melihat dunia dengan lebih jernih. Tidak lagi dibutakan oleh kebanggaan atau kesombongan. Hari-hari berikutnya, kami mulai memperbaiki hubungan dengan beberapa anggota keluarga yang masih bisa diselamatkan. Kami belajar memaafkan, tapi tetap menjaga batas agar tidak terluka lagi. Sementara itu, kakakku mulai menulis pengakuan dan permintaan maaf untuk orang-orang yang pernah ia sakiti, termasuk mantan tunangannya. Ia menulis dengan hati-hati. Setiap kata dipilih untuk menunjukkan penyesalan yang tulus dan perubahan yang nyata. Aku membantunya mengirim surat itu dan memantau reaksi orang-orang. Banyak yang terkejut, beberapa marah, tapi sebagian mulai memahami. Pada titik ini, aku menyadari sesuatu. Terkadang, rahasia keluarga yang menghancurkan bisa menjadi pelajaran terbesar jika kita berani menghadapinya bersama. Aku menatap kakakku, melihat seorang pria yang dulu sombong dan terluka kini mulai memahami arti tanggung jawab dan kasih sayang. Kami berdua tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak hal yang harus diperbaiki, masih banyak luka yang harus disembuhkan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan. Harapan bahwa keluarga bisa menjadi tempat untuk tumbuh, bukan hanya untuk terluka. Suatu pagi, kakakku mengundangku ke rumah lamanya. Ia ingin menunjukkan sesuatu yang ia simpan selama bertahun-tahun. Di lemari tua, ia membuka sebuah kotak kecil berisi benda-benda masa kecil kami, mainan, foto, dan surat-surat yang belum sempat kami baca. Aku tersenyum, teringat masa kecil yang sederhana tapi bahagia. Kenangan itu mengingatkanku bahwa keluarga, meski menyakitkan, juga penuh cinta yang tak ternilai. Hari itu, kami berdua duduk di taman belakang rumah, menatap matahari terbenam. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang penuh pengertian dan pengampunan. Aku sadar, drama keluarga yang kami alami bukan hanya tentang luka dan pengkhianatan. Ini tentang keberanian, pengampunan, dan kesempatan kedua yang mungkin tidak dimiliki semua orang. Dan meski masih ada rahasia yang belum terbuka sepenuhnya, aku tahu satu hal, kami akan menghadapi semuanya bersama, sebagai saudara, sebagai keluarga sejati. Aku menutup mata sejenak, merasakan angin malam yang lembut, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hatiku merasa tenang. Kami berdua berdiri, saling menatap, dan aku tahu, apapun yang terjadi di masa depan, kami tidak akan pernah membiarkan rahasia atau pengkhianatan memisahkan kami lagi. Itulah akhir dari perjalanan panjang kami di tahap ini. Tapi aku tahu, cerita ini akan selalu berlanjut, karena keluarga selalu penuh kejutan, rahasia, dan cinta yang tak terduga. Semanas Depois, aku menerima telepon misterius. Suara di seberang mengatakan, "Aku tahu semua rahasia keluarga kalian. Dan aku punya bukti." Jantungku berdegup kencang. Kakakku ada di sampingku,
menatapku dengan mata penuh ketakutan. Kami tahu ini bukan ancaman biasa. Siapa ini? Tanyaku. Suaraku gemetar. Apa yang kau inginkan? Suara itu hanya tertawa pelan. Aku ingin melihat kalian hancur atau memilih untuk menghadapi kebenaran sepenuhnya. Pilihan ada di tangan kalian. Beberapa jam kemudian, sebuah amplop tebal dikirim ke rumah. Di dalamnya, foto-foto lama, dokumen, dan pesan yang menunjukkan pengkhianatan keluarga yang bahkan aku tidak pernah bayangkan. Kakakku menatapku. Wajahnya pucat. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan, bisiknya. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Setiap foto dan dokumen seakan menghancurkan citra keluarga yang selama ini kami bangun. Tapi kali ini, aku tidak merasa takut. Ada kemarahan dan keberanian yang bersatu di dalam diriku. Aku tahu kami bisa menghadapi ini bersama. Kami mengumpulkan semua anggota keluarga dan menghadapi mereka satu persatu, menuntut jawaban, mengungkap semua rahasia yang tersembunyi bertahun-tahun. Konfrontasi itu penuh emosi. Teriakan, tangisan, pengakuan, dan penyesalan meledak di ruang keluarga kami. Tidak ada yang tersisa dari topeng kesombongan dan kepalsuan. Di tengah kekacauan itu, aku menatap kakakku dan berkata dengan tegas, "Kita tidak akan lagi membiarkan rahasia menghancurkan keluarga kita. Kita bertahan bersama, apapun yang terjadi." Momen itu seperti ledakan yang membersihkan semua luka lama. Setiap pengkhianatan yang terungkap membawa kita lebih dekat, bukan menjauh. Beberapa orang memilih pergi, tidak mampu menghadapi kebenaran. Tapi mereka yang tetap berdiri, mereka adalah keluarga sejati kami. Di akhir malam, aku berdiri di balkon rumah, menatap langit yang gelap tapi penuh bintang. Aku menyadari sesuatu. Keluarga itu kompleks, penuh luka, tapi juga tak tergantikan. Kakakku datang berdiri di sampingku. Tanpa kata-kata, kami saling menggenggam tangan, mengetahui bahwa apapun rahasia yang muncul di masa depan, kami akan menghadapinya bersama. Dan kali ini, tak ada yang bisa menghancurkan kami lagi. Terima kasih sudah menonton cerita. Kakakku melarangku menghadiri pernikahannya dan memanggilku pemungut sampah. Dia tidak tahu aku punya jet pribadi. Sampai akhir. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa klik like dan tulis komentar tentang bagian favorit kalian. Setiap dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk bergabung dengan kanal kami dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita drama keluarga, rahasia keluarga, dan kisah-kisah mengejutkan lainnya yang akan kami bagikan setiap minggu. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.